Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Pada kesempatan hari ini saya mengucapkan selamat tahun baru memasuki tahun 2021. Doa saya Tuhan senantiasa memimpin, membimbing, dan memberkati Bapak Ibu semuanya. Ketika kita masuki tahun yang baru, tentu setiap kita memiliki harapan yang baru, harapan yang lebih baik lagi dari tahun sebelumnya. Walaupun kita tahu pandemi COVID-19 belum usai, vaksinnya pun belum juga sampai kepada kita. Tetapi sebagai anak-anak Tuhan, tentu terus percaya dan berharap pada Tuhan, bahwa Tuhan pasti akan memberi kekuatan, bimbingan, dan anugerahnya kepada kita. Dan kita sebagai anak-anak Tuhan tidak akan sedikit pun meninggalkan Tuhan, dan tetap setia dan taat untuk merenungkan firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu adalah pondasi, kekuatan, dan hikmat dalam hidup kita. Baiklah Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan untuk mendasari hidup kita memasuki tahun 2021 ini. Sebelum kita membaca dan merenungkannya, kita masuk di dalam doa. Bapa Surgawi, sungguh kami ucap syukur padamu jika hari ini adalah hari pertama tahun 2021 dan Tuhan memberikan kesempatan kami untuk menatap ke depan. Oleh sebab itu Tuhan, tolonglah kami, bimbinglah kami, berkatilah kami, berikan kekuatan dan anugerah-Mu kepada kami, sehingga di dalam perjalanan kami memasuki tahun 2021, hidup kami menyenangkan hati Tuhan dan memuliakan Tuhan. Dan kami akan mendasari hidup kami dengan firman Tuhan. Bila firman Tuhan ini memberikan kekuatan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah dalam surga. Di dalam Tuhan Yesus kami syukur dan berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, pada malam hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dengan tema mengasihi seperti Yesus mengasihi. Tema ini menjadi tema tahun 2021 GKT Haleluya Majang atau tema besar kita. Nats firman Tuhan terdapat dalam Yohanes pasal 15 ayat 9 sampai dengan 17. Yohanes pasal 15 ayat 9 sampai 17 saya akan membacakan. LAI memberikan sebuah judul, perintah supaya saling mengasihi. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah dalam kasihku itu. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku. Seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal dalam kasihnya. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu, dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah aku dengar dari Bapakku. Bukan kamu memilih aku, tapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihlah seorang akan yang lain. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kata kasih di ayat ini dalam istilah Yunani disebut agape. Kata agape memiliki makna dan digunakan sebagai kasih yang aktif, bukan kasih yang pasif, tapi kasih yang aktif, kasih yang loyal, kasih yang rela berkorban, kasih yang tidak mementingkan diri sendiri. Kasih adalah tindakan, bukan hanya teori, bukan perasaan. Istilah kasih di dalam perjanjian baru secara teologis juga beranalogi dengan istilah perjanjian lama, hesed, yang berarti kasih juga, dan artinya loyalitas dalam perjanjian. Perikop yang kita baca ini tentang kasih. Ayat yang ke-9 mengatakan, seperti Bapa telah mengasihi aku, demikian juga aku telah mengasihi kamu. Ayat ini menunjukkan kepada kita seperti sebuah rantai kasih yang saling mengikat, rantai kasih yang saling berhubungan begitu eratnya antara kasih Bapa, Tuhan Yesus, dan orang-orang percaya atau murid-muridnya. Bapa mengasihi anak,
anak mengasihi orang percaya, dan orang percaya saling mengasihi satu dengan yang lainnya. Inilah ciri khas keluarga Allah. Di dalam 1 Yohanes 4 ayat 19 mengatakan, kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Allah lah yang terlebih dahulu mengasihi kita, sehingga kita mampu mengasihi. Di dalam Yohanes 13 ayat 34 mengatakan, aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dikatakan bahwa Yesus telah mengasihi kita dan kita harus saling mengasihi. Kasih kekal itu adalah anugerah dari Allah. Sedangkan saling mengasihi adalah sebuah perintah dari Allah. Ketika kita diberi anugerah kasih oleh Allah, maka kita selayaknya menuruti perintah Tuhan untuk saling mengasihi. Tuhan mengatakan di dalam ayat yang ke-10, jikalau kamu menuruti perintahku. Ini adalah sebuah perintah untuk taat, dan ketaatan atas perintah adalah bukti dari seorang murid sejati. Yesus sendiri menggunakannya sebagai suatu contoh konkret dari ketaatannya menuruti perintah kepada Bapa. Seperti aku menuruti perintah Bapakku di dalam ayat yang 10c. Di sini jelas ada suatu kesatuan antara Bapa dengan anaknya yang dimaksudkan untuk diikuti di antara orang-orang percaya. Ketika kita taat kepada Dia, maka dikatakan di dalam ayat yang 11, sukacitamu menjadi penuh. Orang-orang percaya akan memiliki sukacita penuh dari Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, dunia saat ini sedang mengalami pandemi COVID-19. Dunia saat ini umat manusia mengalami himpitan, ketidakpastian, ada kesakitan, ada tangisan. Namun anak-anak Tuhan di dalam Kristus dikatakan ada sukacita. Sukacita yang penuh. Sukacita bukan dari dunia yang penuh dengan himpitan, kesedihan, kesusahan ini. Tetapi sukacita itu dari Tuhan. Walaupun kondisi pandemi dan murid-murid Tuhan saling bertemu satu sama lain, dengan pergolakan, pergumulan, dan juga beragam karakter latar belakang sosial dan sebagainya. Maka sebagai murid Kristus harus taat untuk tetap saling mengasihi. Ketika kita taat kepada Allah untuk saling mengasihi, maka kita akan diberi namanya sukacita yang penuh dari Allah. Namun karena dosa manusia sulit untuk mengasihi, sehingga tidak memiliki sukacita. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, umat manusia di dunia mengharapkan pandemi ini segera berakhir. Karena pandemi ini penyakit yang harus dihindari. Namun ada penyakit yang sebenarnya paling dihindari setiap orang. Ialah ketika ia tidak menerima kasih. Ketika ia tidak dikasihi, manusia yang tidak dikasihi maka dia juga tidak akan pernah mampu mengasihi. Kita seharusnya bersyukur karena kita mendapatkan kasih yang terbesar. Kasih yang kekal dari Allah Bapa yang mengutus anaknya untuk menyelamatkan Bapak Ibu Saudara dan saya yang berdosa ini. Yang memulihkan hidup kita. Kita yang tadinya penuh dengan permusuhan karena dosa. Namun karena kasih Kristus kita dipulihkan. Dan karena itu selayaknya lah kita. Selayaknya lah orang percaya yang mengalami anugerah kasih itu juga mampu mengasihi. Seorang mengalami kasih dari Tuhan Yesus, maka ketika dia mengasihi sesamanya, maka akan dirasakan oleh sesamanya itu dengan kasih yang tulus. Oleh karena itu, pancarkanlah kasih Kristus itu kepada sesama kita. Pancarkanlah kasih Kristus itu kepada orang lain. Kasih Allah kepada orang percaya sungguh luar biasa. Ketika kasih Kristus itu dipancarkan, maka dapat membentuk karakter orang yang berdosa. Menjadi karakter orang percaya yang memiliki hati kasih. Yang semula disebut hamba, sekarang disebut sahabat. Dulu hidup dengan sia-sia, kini hidup penuh dengan kepastian. Dulu egois, kini menaruh pedulian kepada orang lain. Dulu sombong, kini penuh dengan kerendahan hati. Dulu menuntut dikasihi, kini menuntut diri untuk mengasihi orang lain. Dulu tidak ada sukacita, kini memiliki sukacita. Kasih tidak hanya mampu bertahan menghadapi kesulitan, namun kasih juga mendorong semangat orang percaya untuk terus hidup produktif
dan menjadi teladan hidup bagi orang lain. Oleh karena itu, sebagai orang percaya, janganlah berhenti memancarkan kasih Tuhan Yesus. Pancarkanlah kasih Tuhan Yesus kepada orang lain, kepada keluarga kita, juga kepada saudara seiman kita di gereja, kepada sesama kita. Dan dimanapun kita berada, pancarkanlah kasih Tuhan Yesus itu, agar orang-orang lain pun mengalami kasih Allah. Allah ingin memakai dan mengutus saudara dan saya dan gerejanya hadir dan pergi ke tengah-tengah dunia dan masyarakat untuk menjadi alat anugerah kasih Allah, memperkenalkan Tuhan Yesus sebagai satu-satunya juru selamat bagi dunia ini. Itulah buah yang harus dihasilkan para murid atau gerejanya. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, marilah kita mengawali tahun 2021 ini dan sepanjang tahun 2021 ini dan seterusnya untuk saling mengasihi seperti Yesus mengasihi. Bila renungan singkat ini boleh menyapa kita, menolong kita, mendorong kita memasuki tahun 2021 ini untuk saling mengasihi. Amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu semuanya.